Di zaman sekarang ini yang namanya gadget itu memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Memang karena gadget itu tentunya bisa membantu aktivitas sehari-hari, tapi apakah gadget itu hanya membantu dan tidak memberikan dampak kesehatan terutama pada saraf? Orang yang sangat sering menggunakan gadget pastinya akan memberikan dampak kesehatan ya. Yang pertama, mulai dari interaksi sosial dulu. Interaksi sosial tentunya akan berkurang otomatis sehingga pasien ini atau orang tersebut akan mengalami gangguan perkembangan otak. Yang kedua, dari posisi tubuh. Orang yang menggunakan gadget cenderung posisinya statis atau tidak bergerak. Orang yang menggunakan posisi statis ini apabila lambat laun akan berakibat pada perubahan postur. Yang perubahan postur akan berakibat juga pada gangguan sakit kepala, gangguan sakit pinggang, dan banyak lagi. Dan yang ketiga adalah orang-orang tersebut juga akan mengalami gangguan konsentrasi. Karena apabila kita melakukan aktivitas lain tidak hanya dengan gadget, otomatis akan banyak area otak yang terangsang. Tapi apabila dengan hanya gadget, maka itu akan menjadi monoton sehingga asupan atau impuls atau stimulasi otak menjadi berkurang. Dan ini menyebabkan perubahan kekakuan otot di daerah tengkuk dan pinggang. Ini sangat sering berakibat gangguan sakit kepala, gangguan dizzy atau melayang ya seperti pusing ini, gangguan nyeri ke pinggang sampai ke arah kaki. Nah ini sangat sering terjadi. Dan apabila ini ditakutkan berlanjut, maka ini bisa juga berakibat pada gangguan saraf yang lebih serius. Bahkan bisa terjadi mulai dari kesemutan, bahkan terjadi kelemahan anggota gerak. Cahaya dari gadget itu mempengaruhi otak? Iya. Yang pertama adalah cahaya biru yang ada dari gadget ini bisa mengaktifkan gelombang-gelombang di otak sehingga kita menjadi sulit untuk terlelap. Makanya kalau memang udah menjelang tidur sebaiknya matikan gadget, matikan televisi karena untuk membuat sel otak atau listrik otak ini menjadi lebih stabil untuk menuju tidur. Dan yang paling penting apabila memiliki riwayat epilepsi atau kejang, hindari penggunaan gadget dalam kondisi gelap karena cahaya-cahaya tersebut dapat mengaktifkan listrik abnormal sehingga sangat rawan terjadi kejang. Gelombang elektromagnetik dari gadget sebetulnya tidak menyebabkan gangguan saraf. Tapi radiasi yang ditimbulkan oleh gadget sebenarnya adalah radiasi panas, bukan radiasi pengion seperti sinar X, CT scan, terus bom atom atau semacamnya gitu ya. Jadi kalau memang selama ini beranggapan radiasi dari gadget itu berakibat gangguan saraf, bukan. Tapi gadget tersebut yang mengakibatkan gangguan posisi dan postur tadi yang menyebabkan penyakit. Yang paling penting adalah kita menggunakan gadget dengan cara yang tepat dan secukupnya ya. Artinya jangan sampai kita berpaku pada gadget itu berjam-jam tanpa melakukan aktivitas lain. Karena ini akan berakibat terjadi kekakuan. Oleh sebab itu, gunakan gadget dengan cara seergonomis mungkin. Yaitu usahakan gadget baik itu handphone atau apapun itu ya, itu sejajar dengan mata sehingga leher kita tidak menunduk. Kemudian yang kedua, apabila sudah dilakukan secara berjam-jam, ada baiknya kita agak sedikit off, mungkin sekitar 1-2 menit untuk melakukan stretching. Karena dengan stretching ini akan membuat tubuh menjadi lebih rileks dan menjadi lebih lentur lagi ototnya. Dan apabila ingin lepas dari kecanduan gadget ini, sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas lain yang lebih menarik. Karena faktanya sangat banyak kok aktivitas yang lebih menarik daripada gadget, tinggal masalahnya kita mau melakukannya atau tidak itu sih. Jadi penggunaan VR ya atau virtual reality itu sebetulnya memang di beberapa negara dan di beberapa center itu bisa digunakan juga untuk salah satu untuk fisioterapi ya, untuk fisioterapi. Tapi tetap aja ini juga akan memberikan stimulus yang berbeda dari ke dunia nyata. Otomatis apabila kita terlalu intens menggunakan hal tersebut, bisa terjadi gangguan stimulus atau gangguan persepsi di dunia nyata. Jadi sebaiknya ya kita gunakan gadget atau apapun itu seperlunya saja. Karena kehidupan kita bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata.
Tidur dekat gadget aman atau tidak sebenarnya tidak ada masalah karena bukan radiasi yang ditakutkan, tapi gadget itu hanya memberikan efek panas. Tapi ya efek panas ini akan membuat kita tidak nyaman. Jadi sebaiknya jauhkan gadget ketika tidur, bukan karena takut radiasinya, tapi efek panasnya mengganggu tidur kita. Sekian pembahasan tentang bahaya gadget bagi kesehatan. Saya Dr. Zikio Mana, spesialis saraf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.